Kamaludin begitu menarik materinya ya, artinya dengan kondisi yang sekarang terjadi ya, bahwa Prof melihat sebenarnya kuliah itu sekarang ini sudah lebih mudah ya, artinya lebih mudah dijangkau, terutama untuk masuk di perguruan tinggi yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun ada hal yang menarik juga Prof tadi, bahwa dikatakan dengan kuliah online ini Prof melihat bahwa itu ada sesuatu yang akan dampaknya ya, walaupun ekonomis sebagai perguruan tinggi, namun ini tentu tidak akan efektif ya di dalam menopang untuk menghasilkan SDM yang berkualitas Prof ya. Baik, terima kasih Prof Kamaludin atas paparannya. Jadi nanti kita akan melanjutkan dulu dengan pemateri kita yang berikutnya, baru nanti di sesi tertentu berdasarkan rundown acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih Prof Kamaludin atas materinya yang sangat menarik. Oke, untuk berikutnya kami persilakan untuk narasumber kita yang berikutnya, yaitu Profesor Surahman Suryatmaja. Assalamualaikum Prof, apa sudah bergabung? Oke, Prof Surahman mungkin masih terkendala dengan sinyal ya. Tadi sudah sempat masuk Bapak Ibu sekalian pada peserta SK Plus ini ya. Tadi Prof Surahman sudah sempat masuk, namun kayaknya mungkin terkendala sinyal. Baik, nanti kita panggil lagi Prof Surahman. Kita persilakan untuk narasumber kita yang berikutnya, yaitu Prof Dr. Muhammad Said. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sudah bergabung Prof. Prof Muhammad Said ini adalah dosen di Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya di Lampung. Materi yang akan beliau sampaikan ini terkait dengan strategi transformasi digital untuk mendukung transformasi perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Baik Prof, untuk menghemat waktu karena waktu kita terbatas, kami persilakan kepada Dr. Muhammad Said Hasibuan untuk menyampaikan materinya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Saya izin share screen. Apakah terlihat? Siap, bagus. Sebentar, saya coba share lagi. Oke. Terlihat ya? Terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Insan, kemudian tadi Bapak Kamaludin, Bapak Rektor juga di ASN, Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, Pak Akbar, terima kasih sudah silaturahmi mengundang saya juga. Saya ambil judul menindaklanjuti pembahasan yang pertama dari sisi sudut pandang bidang keilmuan saya di teknologi informasi, yaitu strategi transformasi digital untuk mendukung transformasi perguruan tinggi dalam peningkatan SDM. Ya, ada beberapa agenda, 5. Pertama, nanti akan sedikit menyampaikan transformasi digital secara definisi, tujuannya, langkah transformasi seperti apa, kemudian peran strategis perguruan tinggi seperti apa, dan bagaimana transformasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mendukung transformasi digital tersebut seperti apa. Bapak Ibu sekalian, ada pun yang melatar belakangi di samping dengan tema yang diberikan oleh panitia. Saya mengutip dari sumber ekonomibisnis.com, transformasi digital yang dinilai sebagai kebutuhan pokok industri akan masif pada tahun 2021 tahun lalu ya. Jadi sementara ini kita lihat tahun 2022 ini transformasi digital ini sudah dilakukan di beberapa sektor. Terutama tadi Pak Prof Kamaludin membahas di perguruan tinggi,
yang dulu susah banget menggunakan e-learning, alhamdulillah dengan ada COVID dampaknya semua perguruan tinggi mau tidak mau, senang tidak senang sudah menggunakan e-learning untuk pembelajaran asinkronus dan sinkronusnya dengan menggunakan Zoom. Dan ini berdampak juga pada potensi ekonomi digital karena peralihan dari konvensional ke digital diperkirakan bahwa potensi ekonomi digital ini akan berdampak pada 124 miliar US dollar pada tahun 2025. Kadin juga meyakini di 2021 kemarin transformasi digital ini masif dan akan membuka peluang di beberapa bidang industri yang terlibat. Sekarang kita lihat ada peralihan dari Gojek, dari ojek ke Gojek, dari pemesanan barang yang harus divisit dengan online, pembelajaran dari konvensional tadi ya ke e-learning, kemudian layanan maskapai juga sudah beralih gitu ya, semuanya sudah menggunakan online, tiket semuanya dari sistem pembelanjaan Shopee dan lain-lain itu sudah online, dan ini membuka market baru. Saya setuju tadi ada aktivitas yang di sudut pandang Prof. Kamaludin tadi dari sudut pandang konvensional aktivitas, ternyata ada sudut pandang digital aktivitas yang berdampak pada ekonomi dan akhirnya penyerapan sumber daya manusia yang tentunya sumber daya manusianya tidak serta-merta sumber daya manusia yang biasa, tapi memerlukan keahlian, keterampilan, dan ini yang akan kita bahas bagaimana peran perguruan tinggi ini meningkatkan SDM-nya untuk meningkatkan ekonomi dari perseorangan, wilayah, negara, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini data pengguna internet meningkat di tahun 2022 ini, penggunanya sampai 277 miliar ya. Jadi penggunaan ini sangat tinggi di Indonesia. Dengan data-data ini kita bisa lihat hampir semua aktivitas menggunakan teknologi informasi, termasuk pembelajaran dan lain sebagainya. Next, ini adalah sedikit dasar penjelasan dari transformasi digital yang tadi saya sampaikan sebagai salah satu poin dasar yang harus dimiliki adik-adik mahasiswa pada hari ini. Tidak hanya mahasiswa, industri maupun institusi itu sudah melakukan transformasi. Pemerintahan juga melakukan transformasi. Apa itu transformasi digital? Adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita tahu sekarang Palembang, Lampung itu udah pakai tol. Dulu kalau masih konvensional, macetnya mungkin pada saat Lebaran kemarin tidak bisa terhindari. Kenapa? Karena pembayarannya cash gitu ya. Sekarang kalau udah memang kalau dari top manajemen ketika dikatakan digital, bayaran digital dengan dompet elektronik, alhamdulillah sedikit mengurangi. Masalahnya awareness-nya terhadap saldonya ada apa enggak gitu ya. Jadi tujuan dari transformasi digital kembali ke definisi adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang bisnis baru. Ada bisnis baru yang terbentuk dalam proses transformasi digital ini. Bapak Ibu sekalian, ada 3 pilar transformasi digital yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo yang kita bisa lihat dari digital citizen, dari digital citizen ya, digital ekonomi, dan digital government. Kita lihat satu persatu. Digital citizen ini adalah ke bagian masyarakat, bagaimana digital akses yang dimiliki masyarakat ini untuk mengakses informasi sudah begitu mudah gitu ya. Hampir semua website, hampir semua pemerintahan memiliki website, hampir semua kampus memiliki website, dan dengan website itu informasi yang jauh di Linggau sana saya sudah tahu bagaimana Imbina Insan sekarang. Dulu saya sempat ngajar tahun 2000 waktu saya kuliah doktoral di UI. Saya sempat bolak-balik Linggau, Lampung itu ngajar di sana dengan Pak Ketuanya Pak Sadio ya. Itu kami juga menitipkan LMS sempat di sana. Nah, akses yang jauh Linggau Lampung perjalanan hampir 24 jam hampir ya,
itu bisa diakses dengan menggunakan internet, jadi bisa belajar jarak jauh. Tapi saya setuju tadi dengan Pak Kamaludin katakan, habit kita, kemampuan skill dan kemampuan knowledge-nya itu yang memang perlu diasah. Nah, ini proses transformasi ini masih perlu dilakukan terus. Bagaimana kita melakukan transformasi, melakukan kompetensi untuk digitalnya itu seperti apa, ini perlu dilihat dari masing-masing. Digital commerce, penjualan online, digital communication ini juga meningkat terus. Sekarang sudah saatnya meetingnya memang tadi urgency meeting dengan Zoom ini sudah bisa diselesaikan ketika seseorang tidak pada tempat lokasi yang sebenarnya, bisa melakukan ketika ada infrastruktur di sana, infrastruktur internet yang mumpuni, memadai. Digital literasi, kita juga bisa melihat jurnal-jurnal di luar sana, jadi update-nya perguruan tinggi itu ya bisa kita lihat dengan literasi langganan jurnal internasional apapun nasional yang nanti bisa berdampak pada mahasiswa. Digital etiquette gitu ya, digital law, digital wellness, kemudian digital right responsibility dan digital security. Tanda tangan juga sudah digital yang bisa melihat dari keabsahannya, tidak hanya tanda tangan yang di-scan kemudian ditempelkan, tapi ada mekanisme sendiri. Nah, itu kuliahnya satu semester, satu SKS sendiri nanti. Oke, digital ekonomi. Ini waktu saya kayaknya 20 menit, saya coba cepatkan ini 10 menit lagi ya. Jadi digital ekonomi ini ada perkembangan ekonomi di segala bidang, dan kita bisa lihat dari mana, dari perubahan pembayaran yang biasanya cash sekarang dengan cashless gitu ya. Kemudian bagaimana IoT, Internet of Things, meremote keadaan activity dari suatu tempat. Kemudian bagaimana kita juga melakukan transformasi, monitoring dan lain sebagainya. Payment gateway ini adalah digital ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah, dan bagaimana ya e-tol, e-wallet itu termasuk digital ekonomi. Dan bagaimana mungkin Linggau nanti punya sebuah marketplace yang digital di bawah Bina Insan yang nanti akan dibangun penjualan jual belinya. Kalau di Linggau apa ya terkenalnya, mungkin wisatanya ya, wisata Kelingi, Sungai Kelingi dan lain-lain itu bisa dijual tanda kutip dengan menggunakan internet. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya packaging jualan digital ekonomi terkait dengan aset-aset wisata ya, atau aset ekonomi yang ada di daerah itu sekarang sudah saatnya perguruan tinggi berperan. Bagaimana mengedukasi masyarakatnya, bagaimana adik-adik mahasiswanya memiliki kompetensi tersebut dengan melalui KKN atau MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, turun ke lapangan dengan ilmu yang ada, maka akan membangun daerah sekitarnya. Poinnya di sana dimasukkan oleh Mas Menteri. Digital ekonomi ini tidak akan bisa serta-merta terbangun kalau tidak ada mesinnya. Mesinnya saya sepakat adalah perguruan tinggi. Activity ya, tadi bahasa Pak Kamaludin. Activity mesinnya itu adalah perguruan tinggi. Next, digital government. Nah, ini kita nanti bisa berkolaborasi dengan government, bagaimana pemerintahan ini dengan program-program aktivitas smart cities, smart village dan lainnya, kampus bisa berperan. Dan bagaimana transformasi digital di perguruan tinggi? Nah, ini poinnya. Pertama, digital student, digital course, digital kampus. Untuk digital student udah pasti poinnya bagaimana mahasiswa memiliki kesiapan mental, kesiapan keterampilan, pengetahuan untuk belajar digital yang membutuhkan self learning. Nah, ini yang susah memang di Indonesia. Self learningnya nggak terbangun. Mungkin pas doktoral baru terbangun. Kalau S1, S2 itu masihlah harus disuapin pelan-pelan, ya kan? Nah, ini mungkin mekanisme proses pembelajarannya. Ketika semua sudah ada, malah lebih bagus daripada dosen yang memberikan di internet. Nah, bagaimana dia bisa mengimprove pembelajaran sendiri melalui motivasi yang dibangun, melalui daya juang yang dititipkan oleh dosen. Digital course, Aptikom memiliki, salah satunya Aptikom memiliki bahan-bahan ajar yang bisa terintegrasi ya di Aptikom yang dikenal dengan SPADA.
Jadi kalau ada LMS yang ada di Bina Insan dengan Moodle itu bisa terintegrasi. Jadi bahan ajar yang di UGM itu bisa diadopsi oleh Bina Insan, bahan ajar yang di Bina Insan bisa diadopsi di tempat lain dan lain sebagainya. Jadi pengakuan keprofesionalan dosen itu dilihat dari bahan ajar yang di-share. Kemudian digital course, nah adik-adik sekalian nanti bisa ikut. Di samping mendapatkan ilmu pengetahuan dari kampus melalui LMS-nya, ini ada digital course, dibuka terus. GTA, salah satunya GTA, ada DTS dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di websitenya Kominfo, ikutnya gratis, dapat sertifikat. Jadi Anda nanti lulus, tidak hanya mendapatkan sertifikat dari kampus, tapi dapat sertifikat pengakuan dari pemerintah berdasarkan course yang Anda ikutkan. Nah, ini adalah digital campus yang tadi disampaikan. Ada training, ada financial accounting dan lain-lain yang bisa diikuti secara online. Dan ya tadi tentunya harus ada bekal yang untuk menyiapkan online tadi. Persiapan menjadi 3 kampus. Nah ini tadi obatnya, mungkin tadi yang disampaikan Prof. Kamaluddin tadi. Pertama bagaimana motivasi itu dibuat, bagaimana membuat student itu smart dalam arti melihat semua peluang, cerdas melihat semua bahan-bahan ajar itu bisa didapatkan, diinventaris dari luar, kemudian dibawa ke dalam kampusnya untuk memberikan sebagai sebuah nilai tambah. Personalized learning, kemudian membuat bagaimana sistem untuk personalisasi pembelajaran. Ini masih ada isu baru yang nanti harus dikembangkan dan harus diterapkan, karena setiap student memiliki personalisasi masing-masing. Kemudian persiapan menjadi digital lecture juga harus, kalau udah digital student, lecture-nya juga harus digital. Bagaimana dia memprepare bahan ajar, bagaimana dia tepat waktu, memberikan sebuah materi dengan ya sama seperti yang biasa dilakukan di konvensional, tapi biasanya ada pelajar yang lebih cepat proses pembelajarannya dalam misalnya 1 semester 16 kali pertemuan, tahap course 1, 2, 3 dia bisa lampaui dalam 2 minggu, itu bisa saja terjadi dalam online learning. Tapi dalam konvensional learning itu tidak akan terjadi, dan ini harus kita berikan reward, motivasi dan lain sebagainya pada student-student yang tersebut. Nah, untuk itu maka kampus yang digital ini memerlukan infrastruktur, memerlukan regulasi, memerlukan ekosistem. Infrastruktur yang dimaksud salah satunya adalah bagaimana membangun koneksi internet, bagaimana membangun sistem informasi dan lain sebagainya. Dan untuk hal demikian maka ada regulasi, salah satunya transformasi digital. Ini salah satu mendukung untuk transformasi ini. Dengan 8 IQ, bagaimana lulusan dapat pekerjaan yang layak di luar, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, pengalaman di luar kampus ini yang diharapkan nanti bisa berkontribusi untuk memberikan pada pemahaman mahasiswa bahwa kita juga bisa belajar di luar kampus kita, di dunia usaha, dunia industri, di kampus lain, kemudian bisa proyek di desa dan lain-lainnya, menerapkan sehingga ketika ada lulusan nanti, lulusan itu tidak lagi harus dipoles untuk mendapatkan skill yang diinginkan perusahaan atau industri atau masyarakat, tapi dia dalam proses pembelajaran di semester 5, 6 dan 7 dia sudah mempunyai skill. Kebetulan saya di Darmaja, di Direktur MBKM, jadi memang kami lagi kerja keras untuk memahami dan mengimplementasikan hal-hal MBKM ini. Dan terakhir, kualitas perguruan tinggi yang diharapkan di dunia kerja dalam pengukurannya diterbitkan oleh Association of College, Association of College Employee USA ini mengatakan bahwa indeks prestasi mahasiswa itu urutan 17 yang dilihat. Yang pertama dilihat adalah bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia mempunyai kejujuran, integritas, kemampuan network, kerjasama, interpersonal, beretika, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di depan ini, dan itu bisa didapatkan dari MBKM. Dan kualitas dosen ini juga mendukung kualitas mahasiswa dan perguruan tingginya. Diharapkan nanti
paling tidak ada 75% doktor yang ada di perguruan tinggi, penelitian diikutkan semua, baik di RPM maupun luar dan dalam negeri, pengabdian masyarakat juga diharapkan bisa diikuti oleh semua dosen. Kemudian Serdos, salah satu indikatornya bahwa memang sudah dosen yang asli ya, bukan KW lagi gitu ya. Kemudian pengalaman di industri juga mendukung bahwa si dosen ini tidak hanya teoritikal saja, tapi sudah punya pengalaman yang applied di lapangan. Dan kualitas kurikulum ini kalau kita lihat, saya dapat presentasi dari Bu Suning, salah satu dosen UGM yang mengatakan menggambarkan ya bagaimana kualitas kurikulum MBKM ini bisa diadopsi 3 semester di luar. Tentunya ini perlu penataan sedemikian rupa, hak belajar ini sudah wajib digunakan oleh mahasiswa, dan bagaimana mekanisme prodi institusi perguruan tinggi untuk mengadopsi ini agar mahasiswanya dapat berkontribusi di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kesimpulan, pas 20 menit ya, perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk selalu beradaptasi. Pokoknya adaptasi. Dan bagaimana kita beradaptasi ini untuk berkontribusi pada NKRI. Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan transformasi perguruan tinggi yang perlu didukung agar terciptanya SDM yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Said yang sudah memberikan materinya juga ya. Memang para narasumber kita hari ini, alhamdulillah ya, semuanya luar biasa, materi-materi juga adalah materi-materi yang sangat menarik ya. Jadi Pak Dr. Muhammad Said, ya, tadi ada yang beberapa hal yang menarik yang bagi saya ya, itu adalah digital akses ya, digital akses untuk masyarakat itu sudah semakin mudah sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat ya, dan masyarakat itu harus dipersiapkan dalam beradaptasi dengan perubahan. Nah, inilah peran kita ya di dalam peran perguruan tinggi di dalam mencapai itu semua, Pak Dr. Said ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Muhammad Said Sibuan atas materinya. Nanti para narasumber kita harap tetap standby ya kalau tidak ada kendala, karena setelah ini kita akan ada 2 narasumber lagi, baru kita lanjut dengan sesi tanya jawab ataupun diskusi.